Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Eka Nurhidayanti, NIM 2253A42459. Saya dari program studi Bahasa Inggris Robelce. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, mengenai hasil refleksi pengalaman saya selama PPL 1 di SMA Negeri 11 Semarang, yaitu di kelas 11 IPS 5. Nah, seperti kita tahu bahwasannya pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara guru, peserta didik, dan konten pelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran sendiri itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan akademik maupun tujuan non-akademik. Namun, proses pembelajaran dapat dipengaruhi, mencapai tujuan akademik ini melalui berbagai faktor. Yang pertama, ada karakteristik peserta didik, kemudian ada lingkungan belajar, dan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam mengembangkan sistem pembelajaran efektif dan efisien, serta dapat memfasilitasi kebutuhan dan potensi peserta didik secara optimal. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu dipaparkan. Yang pertama itu ada desain hasil asesmen yang didesain. Yang kedua ada hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Kemudian ada RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. Kemudian ada output yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya ada hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini. Kemudian yang terakhir ada tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari seperti itu. Oke, baik yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai desain hasil asesmen yang didesain. Nah, pada pertama kali saya menggunakan, asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini dilakukan dengan desain yang diperoleh dari melakukan observasi dan wawancara saat proses observasi pembelajaran di kelas 11 IPS 5. Nah, asesmen diagnostik ini harus dilakukan di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, tujuan asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dasar siswa dan kondisi awal siswa yang berbeda-beda. Dengan begitu, guru bisa menciptakan suasana belajar yang tepat dan memberikan penyikapan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing siswa, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani berupa yang pertama, itu terdapat peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa, yaitu bahasa ibu bahasa Jawa, kemudian bahasa kedua bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, kemudian yang kedua, itu ada, terdapat anak, yang memiliki kebutuhan khusus, contohnya disleksia dan slow learner, jadi di kelas IPS 5. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada, peserta didik ini hyperaktif, terlalu aktif. Jadi hyperaktif ini di luar pembelajaran seperti beliau membahas mengenai, game seperti itu. Nah, dari beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi tiga-tiga itu, ketiganya itu adalah beberapa anak ini, salah satunya beberapa peserta didik ini menggunakan, bahasa Jawa sebagai bahasa ibu mereka dan, mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa Inggris seperti itu. Nah, hal ini dapat menyebabkan kendala dalam proses belajar mengajar pastinya karena, terutama dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga peserta didik, memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia dan slow learner. Kondisi ini membuat guru sulit untuk memberikan tindakan yang khusus untuk setiap kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, akibatnya peserta didik ini dengan kebutuhan khusus tersebut dapat mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Nah, selain itu juga ada peserta didik yang hyperaktif di luar pembelajaran, contohnya tadi yang,
membahas mengenai game. Nah, kondisi ini nih dapat mengalihkan perhatian mereka dari proses belajar mengajar dan mengganggu konsentrasi pastinya di dalam kelas tersebut. Nah, selain itu, perilaku tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik. Baik, selanjutnya itu adalah RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas dari siswa. Nah, maka dari itu, guru juga perlu mempertimbangkan rancangan pembelajaran, khususnya untuk kebutuhan kebutuhan khusus dan minat peserta didik dalam mengembangkan metode atau model pembelajaran yang dapat menarik minat peserta didik, untuk belajar, seperti itu. Nah, salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu, guru ini merancang pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Nah, salah satu metode pembelajaran yang saat ini sedang berkembang pesat seperti itu. Nah, metode ini memfokuskan pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis peserta didik melalui penyelesaian masalah nyata dalam konteks yang relevan. Jadi dalam metode PBL ini, peserta didik itu lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Jadi, metode PBL ini tuh membantu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar peserta didik dan juga memfasilitasi pastinya mengenai kebutuhan dan potensi peserta didik secara individual, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan dalam pembelajaran. Nah, selain itu, juga PBL ini dijadikan sebagai alternatif metode pembelajaran yang efektif dan efisien dalam memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Nah, kemudian setelah itu juga saya menambahkan video pembelajaran mengenai materi pembelajaran dan media pembelajaran yang berupa Canva seperti itu. Nah, di sini, saya melampirkan modul ajar yang saya gunakan di kelas 11 IPS 5 dan juga ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik yang saya gunakan, yang kemudian ada penilaiannya seperti itu. Dan di sini juga saya melampirkan, G-Drive, link G-Drive yang bisa nanti diklik seperti itu. Oke, selanjutnya ada output. Output yang terjadi di lapangan. Nah, output yang terjadi di lapangan ini, jadi saya bagi 3. Yang pertama itu adalah peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa. Nah, output yang dihasilkan ini, yang terjadi ini, itu adalah yang pertama konteks pembelajaran yang menarik. Nah, jadi, pada saat menggunakan PBL ini di dalam kelas, itu peserta didik mempelajari materi pembelajaran melalui sebuah masalah atau situasi yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pastinya. Nah, hal ini tuh dapat membantu peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa menjadi lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada berkolaborasi secara kelompok. Jadi pada metode PBL ini, itu peserta didik diajak untuk, bekerja bersama, dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi di dalam kelompok ini, peserta didik akan saling membantu dan mendiskusikan ide-ide mereka, sehingga peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa dapat belajar dari teman-temannya yang lebih fasih dalam berbahasa, khususnya bahasa Inggris yang saya dan peserta didik gunakan di dalam kelas, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fokus pada proses pembelajaran. Jadi pada metode PBL ini itu proses pembelajaran ini lebih diutamakan daripada hasil akhirnya. Jadi peserta didik ini tuh diajak untuk mencari informasi, menganalisis masalah, dan merumuskan solusi secara mandiri. Nah, hal ini membantu peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa untuk lebih berani mencoba dan berlatih berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, kemudian output yang kedua itu adalah dari, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, seperti itu. Jadi output yang pertama itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu adalah konteks pembelajaran yang menarik. Jadi pada metode PBL ini tuh peserta didik tuh
saya ajak untuk mempelajari materi melalui, sebuah masalah atau situasi yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik yang memiliki disleksia atau slow learner untuk lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua juga berkolaborasi dalam kelompok. Jadi peserta didik ini bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dan peserta didik ini tuh akan dapat saling membantu dan mendiskusikan ide-ide mereka. Sehingga peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ini tuh dapat belajar dari teman-temannya yang lebih mampu seperti itu. Kemudian ada fokus pada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ini tuh lebih diutamakan daripada hasilnya, pasti. Karena peserta didik ini diajak untuk mencari informasi, kemudian dianalisis, kemudian ditentukan solusinya seperti apa secara mandiri. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ini untuk lebih fokus pada proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan metakognitifnya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pendekatan yang bersifat visual. Jadi, peserta didik ini tuh diberikan gambaran atau, video pembelajaran seperti itu untuk memahami informasi dengan lebih baik, seperti itu. Karena hal ini dapat membantu peserta didik yang memiliki disleksia atau slow learner tersebut itu, yang memiliki kesulitan dalam membaca atau memahami teks tertulis, mereka akan lebih mudah memahami gambar atau video pembelajaran, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada peserta didik yang hyperaktif atau, yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, jadi yang pertama output-nya, itu ada konteks pembelajaran yang menarik. Jadi peserta didik ini, diajak untuk mempelajari materi, melalui sebuah masalah atau situasi yang menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, agar peserta didik ini tuh, menjadi tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada fokus pada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya lebih diutamakan daripada hasilnya. Nah, peserta didik ini diajak untuk mencari informasi, kemudian menganalisis masalah, kemudian merumuskan solusi secara mandiri, seperti itu. Jadi hal ini tuh dapat membantu peserta didik yang memiliki hyperaktif ini, akan lebih fokus pada proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan metakognitifnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pencarian informasi secara mandiri. Nah, jadi peserta didik ini diajak untuk mencari informasi secara mandiri. Itu karena mereka akan lebih fokus pada pencarian informasi dan mendorong mereka untuk belajar dengan cara lebih, yang mandiri, seperti itu. Nah, kemudian ada waktu yang terbatas. Jadi peserta didik yang hyperaktif ini, itu diberikan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Karena ini akan membantu peserta didik ini untuk lebih, fokus pada tugas dan menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada hal-hal yang dipelajari dari proses ini. Itu adalah yang pertama bisa kita lihat adalah pertama adalah peningkatan keterampilan dalam berbahasa Inggris. Jadi pada, penerapan metode problem based learning ini tuh peserta didik itu diajak untuk, mempelajari materi melalui sebuah masalah atau situasi yang menarik dan relevan pastinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris mereka, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu ada peningkatan kemampuan belajar mandiri. Jadi, peserta didik ini dituntut untuk mencari informasi secara mandiri. Jadi, peserta didik ini, khususnya yang berkebutuhan khusus ini untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri mereka, seperti itu. Nah, kemudian ada peningkatan kemampuan metakognitif. Jadi, pada metode PBL ini tuh proses pembelajaran tuh lebih diutamakan pastinya daripada hasil akhirnya, karena peserta didik ini diajak untuk berproses, untuk mencari informasi, kemudian menganalisis masalah, kemudian merumuskan solusi secara mandiri, seperti itu. Nah, hal ini tuh dapat membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk meningkatkan kemampuan metakognitif mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembelajaran terstruktur. Jadi pada, metode problem based learning ini tuh pembelajaran lebih terstruktur dalam tahapan-tahapan tertentu, seperti identifikasi masalah, kemudian pencarian informasi, kemudian analisis, kemudian merumuskan solusi. Nah, hal ini tuh dapat membantu peserta didik yang terlalu aktif ini tuh, dalam pembelajaran
harus fokus pada tugas-tugas tertentu dan mereka harus mengatur waktu mereka dengan lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mereka dapat meningkatkan kreativitas. Jadi pada proses dalam menggunakan metode problem based learning ini nih, peserta didik ini diajak untuk merumuskan solusi secara mandiri. Nah, jadi hal ini dapat membantu peserta didik, baik itu yang ada kendala dalam berbahasa seperti itu, kemudian kebutuhan khusus, kemudian yang terakhir ada yang hyperaktif. Nah, jadi tuh peserta didik ini tuh untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam mencari solusi untuk masalah yang diberikan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada tips-tips, yang diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut. Nah, yang pertama itu ada Lat yang pertama adalah tips yang pertama adalah, terus mempergunakan metode problem based learning. Karena, metode ini tuh akan membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, itu adalah meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Jadi, dalam menggunakan problem based learning ini, itu juga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas pembelajaran agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga itu melibatkan orang tua dari komunitas. Jadi menggunakan problem based learning ini tuh dapat membantu menciptakan lingkungan yang efektif dengan memberikan dukungan dan partisipasi, orang tua dan komunitas dapat membantu peserta didik ini untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Dan selanjutnya itu adalah terus mengembangkan kemampuan diri. Jadi dengan metode problem based learning ini tuh membutuhkan kemampuan dan keterampilan khusus dalam mengelola pembelajaran yang efektif. Nah, oleh karena itu, terus mengembangkan kemampuan diri dengan mempelajari dan mengikuti pelatihan tentang metode ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah hasil refleksi yang saya, paparkan dari awal sampai akhir setelah menggunakan metode, pembelajaran problem based learning. Jadi, kesimpulannya itu hasil refleksi saya yaitu, metode pembelajaran problem based learning ini tuh dapat membawa perubahan yang positif bagi peserta didik yang memiliki kendala kendala dalam berbahasa, kemudian memiliki kebutuhan khusus seperti disleksia dan slow learner, dan juga peserta didik yang mengalami hyperaktif dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan berbahasa. Jadi, dalam menggunakan problem based learning ini dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berbahasa mereka dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Jadi peserta didik ini dengan kendala dalam berbahasa dapat belajar bahasa Inggris secara alami dalam konteks situasi dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua, itu peserta didik itu diajak untuk berpikir kritis gitu, secara, berpikir kritis, kemudian berkolaborasi dan berkomunikasi dalam konteks dunia nyata. Jadi ini sangat berguna bagi peserta didik yang, khususnya mempunyai, disleksia dan slow learner, jadi dan membutuhkan bimbingan ekstra untuk mengembangkan kemampuan ini, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada peningkatan keterlibatan. Nah, jadi problem based learning ini nih dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama bagi peserta didik yang hyperaktif dalam pembelajaran. Dengan melibatkan mereka hyperaktif ini nih dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah, mereka dapat membantu mengalihkan energi mereka ke dalam pembelajaran yang positif dan produktif tentunya. Nah, kemudian yang keempat ada meningkatkan motivasi dan minat. Nah, jadi problem based learning ini dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Jadi ini tuh terutama berlaku untuk peserta didik dengan berkebutuhan khusus yang dapat merasa frustasi atau tidak tertarik dengan metode pembelajaran tradisional yang konvensional seperti itu. Jadi mereka ingin metode pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah pembelajaran yang lebih personal. Jadi problem based learning ini dapat membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus disleksia dan slow learner mengembangkan kemampuan mereka dengan cara lebih personal dan individual. Jadi dalam PBL ini pendidik dapat memberikan bimbingan yang lebih individual dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didiknya. Nah, dalam keseluruhan metode pembelajaran problem based learning ini dapat membantu peserta didik yang memiliki kendala dalam berbahasa, kemudian berkebutuhan khusus dan hyperaktif ini dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien.
Jadi melalui proses praktik pengalaman lapangan ini, saya belajar untuk lebih memperhatikan kebutuhan individu setiap siswa secara lebih spesifik dan mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Kemudian juga saya juga menyadari bahwa melibatkan orang tua dan dalam proses pembelajaran ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Saya sangat berharap bahwa siswa-siswa saya dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dan mencapai potensi terbaik mereka. Saya juga berkomitmen terus untuk mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan terus memperbaiki proses pembelajaran yang seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.